Perkenalkan, nama saya Magdalena Fredelista Financi, NIM 220324426. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Prekamedis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem endokrin. Yang pertama, pengertian. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peran penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Yang berikut fungsi kelenjar endokrin. Yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang berikut, mengatur metabolisme. Yang berikut kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengendalian fungsi tubuh dan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepi di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis atau pituitari. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Yang kedua, kelenjar hipofisis. Disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong, ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak. Terletak di dasar tengkorak yang memegang peran penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Yang ketiga, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon metalonin yang membantu mengatur ritme tubuh sehari-hari, seperti jadwal tidur di malam hari dan bangun di pagi hari. Yang keempat, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di setiap sisi permukaan kelenjar tiroid. Kelenjar ini melepaskan hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. Yang keenam, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar endokrin dengan panjang 3-5 cm yang terletak pada permukaan medial atas kedua ginjal. Memiliki berat kira-kira 4 gram. Tiap kelenjar terbungkus oleh fascia renalis bersama dengan ginjal. Yang ketujuh, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam toraks kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30-40 gram dan setelah dewasa akan mengerut. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang produksi hormon. Yang kesembilan, kelenjar ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim.
Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang 10, kelenjar testis. Testis memproduksi sperma dan hormon yang dikontrol oleh sistem hipotalamus pituitari. Mekanisme pengaturan pembentukan hormon pada testis serupa dengan yang ada pada ovarium dan kelenjar adrenal dan semua hormon steroid lainnya. Sekian dan terima kasih.